Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Elsidinata dari kelas MI1C dengan nomor NIM 20.01.09.2020. Tugas UTS praktik perakitan dan instalasi. Motherboard. Pengertian dari motherboard yaitu papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung seperti pada PC atau Macintosh, dan biasa disingkat dengan kata MOBO. Fungsi dari MOBO adalah menghubungkan seluruh komponen-komponen penyusun sebuah komputer. Adapun cara memasang motherboard yaitu seperti cara di bawah ini. Perangkat input komputer. Input adalah suatu kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti memasukkan, sehingga perangkat input dalam komputer memiliki makna sebagai perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Mouse atau tikus. Mouse biasa disebut sebagai tikus dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bentuk mouse dan kabelnya seperti ekor tikus yang memanjang. Mouse komputer merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggerakkan kursor pada komputer. Cara memasangkan mouse yaitu dengan menghubungkan port USB mouse pada komputer, lalu mouse bisa digunakan. Keyboard atau papan ketik. Keyboard atau yang sering juga disebut sebagai papan ketik adalah salah satu perangkat masukan yang juga paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Fungsi dari keyboard sendiri cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai main typing keyboard, keyboard numerik, pengaturan arah, dan berbagai fungsi spesial lainnya. Adapun berbagai jenis keyboard di antaranya adalah di bawah ini. Touchpad atau bantalan sentuh. Perangkat masukan lain yang tidak boleh terlewat adalah touchpad. Perangkat yang satu ini juga sering disebut sebagai bantalan sentuh. Biasanya, bantalan sentuh terletak di bagian paling depan sebelum keyboard pada sebuah laptop. Fungsi dari touchpad sendiri adalah mirip seperti mouse, namun ada beberapa tambahan, yaitu touchpad bisa melakukan fungsi hingga 3 jenis sekaligus, yaitu perintah 1 jari, 2 jari, hingga 3 jari. Web kamera atau kamera web. Webcam adalah sebutan untuk kamera yang terpasang pada komputer atau laptop. Letaknya bisa menempel pada unit laptop, tetapi biasanya pada komputer pribadi atau PC, letak webcam terletak terpisah dan bisa dipindah tempat. Fungsi dari webcam cukup banyak, di antaranya adalah sebagai sarana berkomunikasi tatap muka hingga sarana konferensi jarak jauh. Webcam merupakan perangkat periferal. Banyak perangkat periferal yang bersifat plug and play, yang berarti langsung dapat digunakan setelah disambungkan ke komputer, dan ada juga yang memerlukan bantuan software. Like pen atau pena cahaya. Perangkat masukan lain yang biasanya digunakan untuk memasukkan berbagai data ke komputer maupun ponsel pintar adalah like pen. Fungsi dari like pen beragam, di antaranya adalah menggambar desain pada komputer, memasukkan berbagai data, melakukan klik, dan lain sebagainya. Perangkat output komputer. Pada perangkat komputer dikenal komponen yang disebut dengan output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Perangkat output adalah peralatan elektronik yang terhubung dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, suara, gambar, dan media lainnya. Monitor. Monitor menjadi salah satu perangkat output yang paling umum digunakan dalam sistem komputer saat ini. Monitor memiliki fungsi untuk menampilkan bermacam tampilan baik karakter, grafik, maupun video dengan cara kerja, menampilkan data hasil olahan dari perangkat proses, baik itu dari prosesor maupun pemroses grafis. Cara pemasangan monitor yaitu dengan menyambungkan salah satu ujung kabel monitor ke port monitor di belakang casing komputer, dan ujung salah satu lainnya ke monitor. Jika Anda menggunakan kabel VGA, maka Anda perlu mengencangkan struknya. Printer. Seperti namanya, alat ini berguna untuk mencetak atau print data seperti yang dipertinjaukan di layar monitor. Data yang dicetak bisa berupa gambar maupun karakter yang dimuat dalam format dokumen. Printer merupakan perangkat periferal. Banyak periferal yang bersifat plug and play yang berarti langsung dapat digunakan setelah disambungkan ke komputer. Dan ada juga yang memerlukan bantuan software. Proyektor. Perangkat keluaran ini lebih identik dengan penggunaan bisnis, edukasi, maupun multimedia yang membutuhkan banyak audiens. Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan monitor yang dapat memberikan tampilan visual. Kebanyakan laptop dan proyektor sekarang ini menggunakan port HDMI, sehingga cara pemasangan proyektor yaitu dengan mencolokkan port HDMI dengan kabel HDMI yang sesuai. Lalu hidupkan proyektor dan pilih tombol input. Speaker. Speaker merupakan alat untuk menghasilkan suara yang didapat dari data digital yang telah diolah oleh prosesor. Data suara digital sendiri memiliki berbagai macam format dan ekstensi yang hanya dapat dibaca oleh prosesor melalui bantuan
kebutuhan software. Cara menghubungkan speaker ke komputer yaitu dengan menghubungkan port audio ke casing komputer. Perangkat storage device. Storage device pada sistem komputer adalah kata lain dari secondary storage. Fungsinya untuk menyimpan data dan sistem operasi. Floppy disk drive. Floppy disk drive adalah salah satu perangkat yang ada dalam komputer sebagai aksesoris dan pelengkap yang dapat menyimpan data dalam disket dengan kapasitas rendah. Cara pemasangan floppy disk drive yaitu seperti step by step di bawah ini. Zip drive. Zip drive adalah satu media penyimpanan yang menggantikan floppy disk untuk kebutuhan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Cara pemasangan zip drive sama seperti pemasangan floppy disk, hanya saja tidak dihubungkan pada konektor khusus floppy. Hard disk. Hard disk merupakan salah satu media penyimpanan data pada komputer yang terdiri dari kumpulan piringan magnetis yang keras dan berputar. Cara pemasang hard disk sama seperti pemasangan floppy drive. Compact disk atau CD-ROM. CD-ROM singkatan dari Compact Disk Read Only Memory adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang dapat menyimpan data. CD-ROM bersifat read only atau hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis. Pemasangan CD-ROM sama seperti pemasangan zip drive. USB flash disk adalah alat penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Cara pemasangan flash disk yaitu dengan cara menghubungkan port USB flash disk ke casing bagian depan komputer. BIOS, Basic Input Output System. BIOS bertugas mengatur fungsi perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. BIOS juga bertugas menyediakan instruksi pada mikroprosesor untuk menyalakan komputer. Fungsi tombol-tombol pada setup BIOS dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Menu-menu dalam BIOS. Main menu. Pada main menu ini kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita juga dapat mengatur bahasa dan waktu dengan submenu language, system time, dan system date. Advanced menu. Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Pada menu ini terdapat beberapa submenu, bisa dilihat di bawah ini. Security menu. Menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini, kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk kita. Power menu. Menu ini digunakan untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. Boot menu. Menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer dinyalakan. Booting adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Exit menu. Menu ini digunakan dari program BIOS. Bisa dilihat di bawah ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.